Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bab 5 tentang pemilihan media periklanan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Purnamasari, ada Nurul Ramadhani Idris, ada Dwi Ajriani Anwar, ada Sri Wulandari Fitriani Isra, dan Nurjana Abnah. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Perencanaan media adalah proses pengarahan pesan periklanan ke khalayak pada waktu dan tempat yang tepat, serta menggunakan saluran yang tepat. Perencanaan dan penganggaran periklanan. Anggaran periklanan adalah, dalam berbagai hal, merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh pengiklan. Penganggaran adalah salah satu keputusan periklanan yang paling sulit. Kesulitan ini muncul karena sulit untuk menentukan secara tepat seberapa efektif periklanan yang telah dilaksanakan atau bagaimana nantinya di masa depan. Komplikasi lainnya adalah fakta bahwa anggaran periklanan merupakan hasil proses politis atau kebijakan organisasi. Teori anggaran periklanan. Menurut teori, anggaran periklanan adalah proses yang sederhana, yang memungkinkan seseorang menerima alasan bahwa tingkat terbaik atau optimal dari berbagai investasi adalah tingkat yang dapat memaksimalkan laba. Asumsi ini mempengaruhi aturan untuk menetapkan anggaran periklanan. Praktik pertimbangan anggaran. Para pembuat keputusan periklanan harus mempertimbangkan beberapa faktor berdebat saat menyusun anggaran periklanan. Tujuan iklan, aktivitas iklan pesaing, dan jumlah dana yang tersedia untuk beriklan. Harus disadari bahwa 3 pertimbangan tersebut saling terkait satu sama lainnya. Tujuan iklan. Penetapan anggaran iklan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh iklan tersebut. Jikalau dimaksudkan untuk meningkatkan pangsa pasar merek, maka diperlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan bila tujuan periklanannya hanya untuk memelihara kesadaran konsumen terhadap nama merek. Metode menentukan anggaran periklanan. Metode anggaran yang praktis yang hampir selalu digunakan oleh pengiklanan industri maupun barang-barang konsumsi di Amerika Serikat dan Eropa, yaitu: pertama, anggaran persentase penjualan. Dalam menggunakan metode presentasi penjualan, suatu perusahaan menyusun anggaran periklanan merek secara sederhana sebagai presentase tetap dari volume penjualan masa lalu, contohnya presentase tahun lalu, atau antisipasi, contohnya presentase tahun depan. 2. Metode tujuan dan tugas. Dalam menggunakan metode ini, para pembuat keputusan periklanan harus secara jelas memspesifikasikan peran yang mereka ingin untuk dimainkan oleh suatu periklanan bagi suatu merek, kemudian menyusun anggaran yang sesuai. Ketiga, metode penyamaan dengan pesaing. Metode menyamai pesaing atau the competitive parity method juga disebut mencocokkan pesaing, menyusun anggaran iklan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh pesaing. 4. Metode sesuai kemampuan. Metode ini dan metode menyamai pesaing seringkali digunakan oleh sebagian besar perusahaan kecil yang cenderung mengikuti para pemimpin pasar dalam industri. Anggaran iklan dan inferensi kompetitif atau campur tangan pesaing. Suatu iklan merek harus bersaing dengan merek-merek pesaing untuk meningkatkan kembali konsumen soal iklan mereknya. Suatu situasi inferensi atau campur tangan yang potensial. Untuk mengatasi campur tangan pesaing, bukan hanya membelanjakan dana dengan lebih bijaksana. Iklan bisa menciptakan petunjuk-petunjuk berganda dan akhirnya meningkatkan memori informasi yang diiklankan dengan memvariasikan atau mengingatkan kembali nama hipotesis variabilitas penyediaan. Sekurangnya 2 aspek pelaksanaan iklan. 1.
pesan dalam iklan itu sendiri, atau 2. Media periklanan di mana pesan tersebut ditempatkan. Oke, sekian diskusi kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.